Museum Diponegoro. Museum ini terletak di Yogyakarta, Kecamatan Tegalrejo, tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto. Letak museum ini berada di tengah kota, di dalam perkampungan padat penduduk. Bagian depan museum terdapat tempat parkir dan jalan yang lebar. Terdapat pendopo besar di tengah museum yang biasanya dibuat untuk resepsi pernikahan. Saya Muhammad Kasbullah selaku staf museum yang menjaga, merawat, dan membersihkan Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama. Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama didirikan di atas bekas kediaman Eyang Buyut Pangeran Diponegoro, yang mana juga ditempati oleh Pangeran Diponegoro sejak umur 7 tahun. Selanjutnya dibangunnya pendopo Sasana Wiratama ini ataupun Museum Monumen Pangeran Diponegoro ini yang diprakarsai oleh Maijen TNI Surono selaku pembina rumpun Trah Pangeran Diponegoro dan diresmikan oleh Presiden Soeharto tepatnya tanggal 9 Agustus 1969. Fungsi didirikan Museum Monumen Pangeran Diponegoro ini yang pertama diantaranya yaitu melindungi koleksi, yang kedua mengamankan koleksi, yang ketiga memanfaatkan koleksi, dan yang terakhir yaitu menyampaikan kepada masyarakat yang mana koleksi-koleksi bersejarah yang berada di dalam museum ini erat kaitannya dengan Perang Jawa pada saat di eranya Pangeran Diponegoro. Awal mula terjadinya Perang Jawa, lebih tepatnya terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Ada beberapa hal atau penyebab meletusnya Perang Jawa, diantaranya ketidaksukaannya Pangeran Diponegoro kepada Belanda, yaitu memberatkan ataupun memberlakukan pajak yang memberatkan kepada rakyat. Selanjutnya, pihak Belanda sudah ikut campur tentang politik keraton ataupun mengubah adat istiadat keraton. Yang paling utama yaitu pemasangan patok pembuatan jalan yang melewati kediaman ataupun tanah leluhur Pangeran Diponegoro, yang mana yaitu pendopo Tegalrejo ini, yang akhirnya setelah pemasangan patok itu, patok yang awalnya dipasang oleh pihak Belanda diganti dengan tombak oleh laskar ataupun prajurit Pangeran Diponegoro. Dengan arti lain, dengan digantinya ataupun dicabut patok diganti dengan tombak, berarti ini adalah perlawanan dari pihak Pangeran Diponegoro kepada Belanda, yang akhirnya meletuslah Perang Jawa tepatnya pada tanggal 20 Juli 1825, yaitu pengepungan Tegalrejo dari 3 sisi selatan, sisi utara, dan sisi timur. Karena sudah terpepet, Pangeran Diponegoro akhirnya menjebol tembok sisi barat untuk meloloskan diri menuju ke Gua Selarong. Merasa kecewa pihak Belanda karena tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro serta para pasukannya, akhirnya membakar habis seluruh yang ada di pendopo Tegalrejo ini. Meletusnya Perang Jawa tepatnya tanggal 20 Juli 1825, saat itu kondisi Pangeran Diponegoro serta keluarga dan laskarnya sudah terkepung oleh pasukan Belanda, kurang lebih 700 pasukan Belanda, yang akhirnya beliau meloloskan diri dengan menjebol tembok sisi barat. Dan jebolnya tembok itu ada beberapa versi. Yang pertama yaitu dijebol oleh Pangeran Diponegoro sendiri dengan siku.
Yang selanjutnya, versi yang kedua dibantu oleh kaki kuda kesayangan beliau yang bernama Kiai Gentayu. Terus yang ketiga dibantu oleh para laskar-laskar Pangeran Diponegoro ataupun para prajurit Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditangkap tepatnya tanggal 28 Maret 1830, yang mana itu terjadi tepat di hari kedua bulan Syawal. Bulan Syawal itu sendiri menjadi tradisi umat muslim, yang mana yang muda berkunjung ke yang lebih tua ataupun yang bisa disebut dengan silaturahmi ke yang lebih tua. Momen itu dimanfaatkan oleh pihak Belanda agar Pangeran Diponegoro mau diajak untuk berunding, yang mana sebelum perundingan pasukan ataupun Pangeran Diponegoro beserta para laskarnya tidak diizinkan membawa senjata-senjata yang melekat di badan. Akhirnya setelah Pangeran Diponegoro beserta para laskar masuk ke dalam ruangan, tidak lama waktu untuk perundingan itu yang menjadi penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang selanjutnya setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dibawa menuju ke Semarang, bermalam di sana, dan selanjutnya beliau dibawa ke Batavia kurang lebih 1 bulan, dan selanjutnya dibawa lagi ke Tondanu kurang lebih 3 tahun, dan dipindahkan lagi menuju ke Makassar sampai kurang lebih 22 tahun, sampai akhirnya beliau wafat di usia kurang lebih 69 tahun. Peninggalan-peninggalan Perang Jawa yang berada di dalam museum ini, diantaranya ada beberapa peralatan ataupun senjata, diantaranya ada tombak, ada pedang, ada keris, ada tameng, dan ada beberapa peralatan rumah tangga yang dipakai di era Perang Jawa saat itu. Dan ada juga peninggalan meletusnya Perang Jawa, yaitu tembok jebol yang berada di belakang sisi pendopo, dan ada juga komboran yang dipakai untuk tempat pakan minum kuda, dan ada juga padasan yang dipakai untuk tempat air wudhu yang difungsikan untuk bersih-bersih setelah bepergian dari luar ataupun sebelum masuk ke dalam rumah. Dan di dalam pendopo juga ada relief tentang monumen Diponegoro. Lukisan penyerbuan Tegalrejo yang mana dilukis oleh Pratmoyo di tahun 1973 menggambarkan tentang peristiwa meletusnya Perang Jawa, yang saat itu Pangeran Diponegoro serta keluarga dan para laskarnya dikepung oleh pasukan Belanda kurang lebih 700 pasukan, yang mana dari 3 sisi, yaitu sisi selatan, sisi utara, dan sisi timur. Aku Sandra, kesanku buat museum ini, barang peninggalan sejarah masih terjaga dengan baik dan informasi yang diberikan singkat, tidak bertele-tele, hingga membacanya cukup dimengerti. Ya, itu aja sih dari aku.